Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbu Narif dari Forum News Network. Hari ini, hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat dukungan yang sangat penting, yakni berupa deklarasi dari keluarga besar HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam seluruh dunia. Ini Anda pasti agak mengerenyitkan keningnya ya, karena disebutnya sebagai keluarga besar HMI seluruh dunia. Kan yang kita kenal selama ini adalah KAHMI atau Korp Alumni HMI. Dan ini memang bukan organisasi resmi, tapi ini organisasi kultural begitu disebutnya, yang memang berisi para anggota alumni HMI. Kalau disebut seluruh dunia itu ya memang sekarang ini banyak sekali tokoh-tokoh HMI yang tersebar menjadi diaspora di berbagai dunia. Dan kenapa saya sebut ini sebagai dukungan yang sangat penting, karena bagaimanapun juga HMI adalah organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia, dan alumninya itu tersebar di berbagai pemerintahan dan partai politik. Jadi karena itu dukungan terhadap Anies Baswedan dan Muhaimin ini tentu saja akan sangat berarti bagi pasangan paslon nomor 1 ini. Dan deklarasi itu dilakukan di Jakarta dan diikuti oleh peserta lain secara daring dari seluruh dunia. Nah, kita simak apa yang menjadi dasar kemudian keluarga besar HMI ini, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Sedunia ini, mendukung dan mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin sebagai presiden dan wakil presiden untuk tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon presiden Mas Anies Baswedan, yang terhormat calon wakil presiden Gus Muhaimin Iskandar, seluruh keluarga besar HMI yang hadir di ruangan ini, maupun keluarga besar yang hadir lewat Zoom, perkenankan saya membacakan deklarasi keluarga besar HMI. Deklarasi dukungan keluarga besar HMI pada Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, kami keluarga besar HMI sebagai komunitas gerakan kultural dari seluruh dunia dengan ini menyatakan: 1. Mempercayai dan meyakini bahwa pasangan Amin, Anies Muhaimin, apabila diberi amanah menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029 akan sanggup serta mampu memberikan gagasan, narasi dan karya terbaik untuk kemajuan, kewibawaan, serta kemaslahatan agama, bangsa, dan negara Republik Indonesia. 2. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, menegakkan kembali demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, serta mengakhiri pengendalian bangsa dan negara Republik Indonesia oleh sekelompok kecil pebisnis dan politisi atau oligarki. 3. Mengajak keluarga besar HMI seluruh dunia secara bersama-sama bahu-membahu serta saling menguatkan untuk mengerahkan segala daya dan upaya, kekuatan dan kemampuan serta ikhtiar terbaik memenangkan pasangan Amin. 4. Mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden tahun 2024.
5. Memberikan amanah kepada pasangan Amin, Anies Mohaimin, apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029 agar mengerahkan seluruh kemampuan dan kewenangan yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jakarta, 27 Desember 2023, atas nama inisiator deklarasi 1. Humaydi Syarif Romas, 2. Dr. Abdullah Hamwa, 3. Dr. Hamdan Zulfa, 4. Profesor Nuhayati Jamas, 5. Profesor Sofyan Effendi, 6. Profesor Widi Agus Pratikto, 7. Profesor Jubairi Jurban, 8. Profesor Fasri Jalal, 9. Profesor Didin S. Damanhuri, 10. Dr. Sarindande Gibran, dan Suzana Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya cintai, dan kita taati bersama, the legend of HMI, Pak Abdullah Hamawa. Kalau nggak taat sama Pak Abdullah, kualat pokoknya HMI. Yang saya banggakan, Mas Anies Baswedan, insya Allah Presiden 2024. Amin. Yang saya banggakan, Pak Fasli Jalal. Yang saya banggakan, Pak Didin, datang Pak Didin. Pak Didin Damanhuri yang membacakan deklarasi. Harusnya Pak Didin tadi baca deklarasinya di situ, di belakangnya berdiri di syuting, biar se-Indonesia lihat bahwa kita besar. Kira-kira gitu. Yang saya banggakan, Profesor Nurhayati Jamas. Yang saya banggakan, meskipun tidak hadir di sini, Pak Humaydi Syarif Romas. Yang saya banggakan, Profesor Sofyan Effendi. Mungkin melalui online. Yang saya banggakan, Bapak Abdullah Putih. Yang saya banggakan, Profesor Widi Agus Pratikno. Yang saya banggakan, Dr. Sarindande Gibran. Yang saya hormati para senior. Wah, ini datang juga Pak Saan, TV HMI. Kemudian Pak Tamsil Linrung. Dan seluruhnya, khususnya ini, inisiator sekaligus yang paling bersemangat, Kang Jana Sulaiman. Ketua Panitia yang saya banggakan, dan seluruh teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, hadirin hadirat sekalian yang saya banggakan. Pak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR yang saya banggakan. Pertama, marilah kita semua untuk tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atas karunia-Nya kita semua diberi kesempatan untuk terus berjuang dan mengabdi. Sehingga kita punya keyakinan dan optimisme untuk
semakin bermakna bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya tentu sangat bangga, bersyukur, dan terima kasih. Yang pertama, kepada Pak Abdullah Hehamahua yang tidak pernah lelah memberikan inspirasi, bahkan motivasi kita untuk terus berbuat yang terbaik untuk negeri kita ini. Kita butuh sebanyak-banyaknya HMI seperti Pak Abdullah Hehamahua mewarnai republik yang kita cintai. Saya juga berterima kasih kepada seluruh keluarga besar HMI, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang bergabung melalui virtual, atas semangat dan dukungannya untuk bersama-sama memikul tanggung jawab besar menghadirkan perubahan bagi negeri kita tercinta. Apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Hehamahua, bahwa setiap zaman ada saatnya kita lakukan koreksi. Setiap zaman ada saatnya kita lakukan pembenahan. Dan kita tahu semua, HMI selalu hadir terdepan dalam pembenahan dan penyempurnaan dari seluruh zaman ke zaman. Amin. Amin. Hari ini, terutama 2024, berbagai fakta, tantangan yang kita hadapi, menuntut kita semua untuk melakukan koreksi, pembenahan dalam satu kalimat, perubahan. Perubahan artinya apa yang telah gagal diraih, kita robah untuk bisa terlaksana dengan lancar. Apa yang menjadi kekuatan dan potensi kemajuan, tidak boleh kita biarkan. Pembiaran adalah kesalahan besar. Pembiaran adalah menjadi beban bagi masa depan bangsa dan seluruh kehidupan generasi ke generasi. Saya punya optimisme dan saya sudah sampaikan di berbagai tempat, Allah mentakdirkan saya bertemu seorang aktivis namanya Anies Baswedan. Ini takdir baik mewujudkan perubahan yang lebih nyata. Seorang aktivis yang bernama Anies Baswedan, baik aktivis intrakampus maupun aktivis HMI, adalah track record yang tentu membuat kita yakin bahwa kepemimpinan nasional yang akan datang benar-benar sesuai dengan cita-cita yang telah kita tanamkan kepada diri kita selama menjadi mahasiswa dan aktivis. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah. Tugas mahasiswa adalah menanam nilai-nilai juang, idealisme, cita-cita, ideologi, dan berbagai rentetan agenda juang kita. Dengan semangat Yakuza, yakin usaha sampai, Yakin usaha sampai. maka saatnya 2024 bersama Anies Baswedan dan saya, insya Allah usaha kita sampai sesuai nilai-nilai doktrin dan ajaran yang telah kita rapikan dan kuatkan selama kita menjadi mahasiswa. Sehingga tugas kita sebagai alumni, tugas kita yang selama ini menyemai menanam, adalah membuktikan perubahan dan perbaikan nasib bangsa kita. Potensi besar yang belum tergarap dan dibiarkan sia-sia adalah potensi keumatan. Yang itu adalah energi besar yang telah ditanam oleh para pendiri bangsa. Energi penggerak kemajuan yang berbasis spirit dan kekuatan keimanan
dan keagamaan kita adalah kekuatan yang bisa mempercepat jalannya kemakmuran dan keadilan. Insya Allah, seorang mantan aktivis bernama Anies Baswedan, apalagi didampingin seorang aktivis namanya Muhaimin Iskandar, yang ditakdirkan oleh Allah dengan sebutan Amin. Anies Amin. Muhaimin telah menggelora dan menggema menjadi spirit dan semangat perubahan. Sehingga bisa disimpulkan hari ini, kalau kamu mengaku sebagai seorang HMI, maka tarikan nafasnya satu kesatuan dengan perubahan dan amin menuju Indonesia yang akan datang. Amin. Dari situlah saya yakin dan optimis amanah yang diberikan oleh para deklarator tadi, amanah yang diberikan oleh para pencetus keluarga besar HMI untuk berjuang bersama-sama, amin, ini tidak akan sia-sia. Langkah kita dari rumah berkumpul di sini berkorelasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerinduan rakyat Indonesia untuk perwujudan perubahan bagi masa depan kita. Saya sudah berkeliling dari berbagai tempat, juga Mas Anies nanti bisa cerita. Dengan seluruh keterbatasan yang kita miliki, kita menyaksikan bahwa suara perubahan itu nyata dan besar akan terwujud di 2024 yang akan datang. Amin. Memang setiap perubahan dan pembaruan itu butuh perjuangan. Dan kita tidak boleh lengah atas semangat yang tumbuh di bawah. Kita semua yang hadir di sini, saatnya kita menjemput suara perubahan itu menjadi kekuatan bagi terwujudnya cita-cita kita semua. Kalau perkembangan mutaakhir hari ini itu seperti sebuah kaidah. Ma la yudroku kullu la yudroku juluh. Selama ini aktivis HMI, aktivis PMI seperti saya mengikuti arus jalannya perkembangan dengan kategori semaksimal mungkin bisa mewarnai. Tapi ke depan 2024 bukan hanya semaksimal mungkin. Kita wajib menghadirkan totalitas perbaikan dan perubahan secara nyata. Inilah saatnya, inilah kesempatannya, inilah waktunya. Jangan menyesal seperti tetangga sebelah. Diberi kesempatan, diberi peluang tidak digunakan. Artinya kalau yang masih menganggap perubahan ini bukan sesuatu yang urgen, jangan salahkan kalau suatu hari menyesal dan menyesal kembali akan keadaan yang sulit dan akan menjadikan bahaya bagi bangsa kita. Bersama amin, insya Allah kita songsong Indonesia yang adil makmur dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada para senior, terima kasih kepada seluruh aktivis HMI sedunia, baik yang masih aktif maupun para alumni, yang tentu menjadi bagian dari energi perubahan. Insya Allah, tanda-tanda zaman menunjukkan HMI akan mewarnai dan menentukan masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Selamat berjuang, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, dan kemudahan bagi kita semua. Dan ya Allah, menangkanlah amin 2024. Amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita teladani,
para senior-senior HMI, wabil khusus Bang Abdullah Heha Mahua yang terus menjadi, Pak, kalau dalam barisan itu penjuru. Penjuru itu artinya yang berada di sudut depan kanan. Kalau penjurunya serong ke kanan, seluruh barisan serong ke kanan. Kalau penjurunya serong ke kiri, seluruh barisan serong ke kiri. Insya Allah apa yang tadi sudah diserukan akan bergaung ke seluruh Indonesia. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Insya Allah. Gus Muhaimin Iskandar, juga semua para senior di sini, kalau boleh disebut dari mulai yang segenerasi sama Bang Dullah ini, Prof. Didin Damanhuri, ini PB-nya bareng ya, segenerasi, kemudian Prof. Fazli Jalal, lalu ini lengkap ini di sini, Bang Fadil, Kang Saan, kemudian Bang Tamsil, ini Kang Jana, Prof. Nurhayati Jamas, Dr. Sarinande, Bang Abdullah Puteh, dan semua saja yang mohon izin, ini seluruhnya pendekar ini. Kalau disebut satu-satu nggak selesai nanti. Dan Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua PKB, Bapak Jazilul Fawaid. Alhamdulillah, hari ini menjadi hari yang unik karena secara terbuka keluarga besar HMI menyatakan sikapnya dan menyatakan pilihannya adalah Indonesia harus menjalani perubahan di 5 tahun ke depan. Ini sejalan dengan apa yang selama ini digaungkan sebetulnya oleh HMI, dan saya rasa kita semua yang pernah merasakan di dunia pergerakan kemahasiswaan tahu persis bahwa aktif di dalam pergerakan itu bukan semata-mata untuk aktivisme. Tapi aktif dalam pergerakan itu karena kita membawa ide, membawa gagasan yang pada usia belia, ide dan gagasan itu diwujudkan dalam bentuk aktivisme kemahasiswaan. Di masa itulah organisasi seperti HMI dan juga tentu PMII yang diikuti oleh Gus Muhaimin menumbuhkan kader-kader dengan memberikan bekal gagasan, bekal kompetensi, bekal keterampilan. Karena itulah sering disebut sebagai organisasi kader, karena pada akhirnya organisasi-organisasi ini menghibahkan kadernya di dalam perkembangan bangsa untuk ikut kontribusi. Di berbagai sektor, bahkan mungkin hari ini kalau kita bicara tentang akademisi, cendekiawan, barangkali jumlah alumni terbanyak yang menjadi dokter, profesor, barangkali HMI adalah yang paling besar di antara semuanya. Tumbuh besar dengan tradisi kecendekiawanan. Tapi ini bukan sekedar intelektual, kecendekiawanan ulil albab. Pribadi-pribadi yang mengambil tanggung jawab atas masalah yang ada di masyarakat luas. Bukan sekedar berada di wilayah keilmuan, tapi juga bukan sekedar berada di wilayah aktivisme, tapi mengkombinasikan keduanya. Itu juga saya rasa yang mewarnai mayoritas perjalanan kita semua di sini. Jadi ketika tadi Bang Dullah menceritakan bahwa semua diselenggarakan dengan swadaya. Tadi juga panitia cerita Dr. Sarinande bahwa kegiatan ini dilakukan dengan saweran semua. Saweran semua. Itu memang mengirimkan pesan bahwa ini adalah gerakan dari rakyat kebanyakan untuk perubahan bagi Indonesia. Dan pada saat ini kita memang sedang membawa gagasan itu. Jadi ada
tradisi yang tumbuh besar selama pergerakan kemahasiswaan, kemudian kita menyaksikan kondisi Indonesia yang tadi digambarkan oleh Bang Dullah Mahua, lalu kita lihat modal yang dibawa di sini adalah sepenuhnya idealisme. Di tempat yang sama, sebulan yang lalu berkumpul pengacara-pengacara dari seluruh wilayah Indonesia di lokasi yang sama. Di lokasi ini, yang semua juga bergerak atas swadaya, swadana, swakarsa demi perubahan di Indonesia. Di tempat yang sama di sini. Nah, di sisi lain, kita menyaksikan Indonesia yang akhir-akhir ini makin didominasi oleh kekuatan-kekuatan non-gagasan kerakyatan, non-gagasan pemerataan, non-gagasan keadilan. Ini adalah arus dominan yang terjadi. Karena itulah ikhtiar melakukan perubahan di periode 2024 ini menemukan tantangan yang agak unik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya kita menemukan keluhan di berbagai tempat, menemukan kekhawatiran di berbagai tempat, akankah pemilu diselenggarakan dengan jujur? Akankah pemilu diselenggarakan dengan adil? Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu sebelumnya tidak pernah ada. Tapi itu sesungguhnya panggilan tugas bagi semua alumni pergerakan mahasiswa. Kita harus kembali ambil tanggung jawab. Ketika kita dulu masih mahasiswa, di saat kondisi sosial politik itu baik-baik saja, maka mahasiswa bisa kuliah dengan baik-baik saja. Tapi ketika kondisi sosial politik sedang tidak baik-baik saja, maka mahasiswa tidak tinggal diam, keluar dari kampus dan mengirimkan pesan tentang hati nurani, tentang ideologi, tentang perubahan di masa kemahasiswaan. Hari ini kegelisahan yang muncul di masyarakat adalah panggilan tugas bagi para mantan aktivis untuk yuk kita kembali turun tangan menyelamatkan demokrasi kita. Kembali turun tangan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. Lalu pesan yang kedua yang saya rasa tadi sudah digaungkan oleh Gus Muhaimin adalah pesan tentang bagaimana bersatunya unsur-unsur keumatan. Dan hari ini tanpa, kalau kita bisa di antara semua pengamat politik, tidak ada yang memberikan prediksi bahwa akan terjadi pasangan yang singkatannya amin. Sampai dengan akhir Agustus tidak ada prediksi itu. Dan ketika itu muncul, itu mengejutkan bagi berbagai pihak. Ada kegoncangan di sana-sini. Mungkin itu yang dibutuhkan, kegoncangan yang akan membawa pada perubahan. Jadi sekarang kita bergerak bersama, kalau Gus Muhaimin berlatar belakang aktivis dan menjadi ketua umum PMII. Jadi saya lupa periodenya itu periode berapa ya Gus Imin? Ketua umum PBPMI. Sembilan lima 98. Jadi itu pada masa-masa bukan masa krisis Indonesia gitu. Masa-masa krisis Indonesia ini. Jadi berada di situasi seperti itu. Dan alhamdulillah ini insya Allah bila keluarga besar HMI sudah deklarasi, insya Allah sebentar lagi keluarga besar PMII akan menggaungkan pesan lebih kuat lagi. Kalau PMII-nya saya tahu sudah. PMII-nya bahkan bulan September kemarin sudah deklarasi lebih dulu PMII-nya. Nah, tinggal nanti alumninya. Lalu bagaimana dengan alumni HMI? Saya rasa pada saat Kongres kami di Palu bulan November yang lalu, Munas kami di Palu
Pak JK memberikan sambutan pada waktu itu. Pak JK memberikan sambutan dan dalam sambutannya Pak JK menyampaikan bahwa alhamdulillah HMI telah menghadirkan begitu banyak kader-kader. Dan kader-kader HMI alhamdulillah sudah berada di banyak posisi termasuk posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu tahap berikutnya kata beliau sebaiknya jangan di posisi itu lagi. Masa cuman di situ? Dan seminggu yang lalu Pak JK mendeklarasikan secara terbuka apa yang dikatakan di Palu, bahwa jangan berhenti di posisi wakil, insya Allah kita akan mewarnai secara total untuk Indonesia ke depan. Dan berpasangan kita bekerja sebagai insya Allah duit tunggal yang akan membawa ikhtiar perubahan ini ke depan. Ini Kanda, Yunda, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Saya ditakdirkan berkeliling Indonesia. Entah berapa ratus ribu, berapa juta jabat tangan yang pernah kami jalani selama setahun ini. Dan di semua tempat yang kami temukan adalah orang datang karena keinginan perubahan. Tidak ada yang datang karena mobilisasi. Betul-betul tidak ada. Tidak pernah satupun pertemuan yang orang dimobilisasi dan duduk datang tanpa semangat. Yang ada orang semua datang dengan penuh semangat, dengan gelora untuk perubahan, dengan keinginan untuk ada kebaikan yang muncul. Jadi ini yang kemudian saya rasa tanggung jawab yang harus kita emban sama-sama. Setiap kali selesai menghadiri pertemuan-pertemuan itu, terasa ada tanggung jawab moral yang tidak ringan. Dan insya Allah dengan adanya deklarasi ini, tanggung jawab itu bisa diemban sama-sama untuk perubahan Indonesia ke depan. Dan ini sekalian bukan tentang HMI, ini bukan tentang PMII, ini bukan tentang Anies, ini bukan tentang Muhaimin, ini bukan tentang partainya. Ini tentang memastikan masa depan Indonesia, masa depan yang berkeadilan. Karena kita sudah menyaksikan dalam beberapa waktu ini suasana yang tidak kondusif untuk suasana keadilan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, insya Allah dengan adanya deklarasi ini, maka semua punya arah yang sama. Dan yang deklarasi seperti saya sampaikan, saweran semua. Pasti nyetak sendiri, apalagi Bang Dola. Mana mungkin mau terima dari kanan kiri. Gitu. Nggak akan mungkin. Jadi kita akan kirimkan pesan bahwa memang gerakan ini adalah gerakan yang bergerak melalui idealisme. Ditopang oleh kekuatan yang kita miliki sendiri. Tapi insya Allah dengan begitu keikhlasan mengiringi perjuangan kita. Dan insya Allah dengan begitu kita semua berharap ridha Allah akan datang dalam perjuangan ini. Dan kita semua yakin bahwa ketika kita bergerak dengan semangat seperti itu, maka akan lebih banyak lagi yang bergabung dalam barisan kita. Ini kita semua tahu bahwa ada 3 pilihan. Saya sampaikan berkali-kali. Saya dan Gus Imin tumbuh besar dalam suasana pergerakan kemahasiswaan yang terbiasa dengan dialog, tukar pikiran, tukar gagasan. Saya kemarin sampaikan pada anak-anak muda yang masih skeptis. Begini pesannya. Bila hak suara itu tidak digunakan, maka keputusan itu akan dibuat berdasarkan yang menggunakan hak suara. Walaupun hanya 40%. Tapi 40% itu yang akan menentukan hasil. Dan di antara 40% itu, mereka akan memilih berdasarkan apa yang mereka sukai. Sekarang saya sampaikan kepada semua bahwa kami, saya dan Gus Imin itu memilih untuk berdialog
memilih untuk tukar gagasan, termasuk berhadapan dengan yang berbeda pandangan. Kenapa? Karena kami ingin menghormati pemilih, bahwa memilih bukan berdasarkan informasi yang sifatnya sumir, tapi berdasarkan ide dan gagasan. Jadi saya sampaikan pada semua, silahkan lihat mana yang lebih banyak kesamaannya di antara tiga pasangan ini. Dengan Anies Muhaimin bisa dilihat kesamaannya. Apakah bisa merasakan hal yang sama dari dua yang lain? Apakah ada keterbukaan untuk tukar pikiran dari dua yang lain? Apakah ada kesempatan untuk berdialog? Bila tidak ada, maka itu bagian dari penilaian. Tapi jadilah yang rasional, ambil langkah yang nantinya akan membuat kita sadar bahwa Indonesia ke depan, Indonesia yang demokratis, Indonesia yang tetap menjaga iklim keterbukaan. Dengan pesan yang seperti saya sampaikan pada saat debat kemarin, jangan sampai ada kekhawatiran untuk mengungkapkan kritik pada Indonesia sampai harus menggunakan istilah Wakanda, istilah Konoha, karena takut menyebut nama Indonesia. Dan kita mengirimkan pesan itu bahwa kami berdua berkomitmen itu. Insya Allah ini menjadi awalan baru dari gerakan kita. Masih ada waktu sekitar 50 hari untuk jangkau semua. Insya Allah keluarga besar HMI menggerakkan semuanya untuk perubahan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cek. Terima kasih banyak Kakanda Anies Baswedan. Izin Kakanda untuk masih tetap berada di atas panggung. Karena setelah ini akan ada penyerahan dokumen deklarasi dukungan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 kepada calon wakil presiden kita, Caimin, dan juga para deklarator bisa untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan dokumen deklarasi. Dan untuk kepada rekan-rekan media, bisa maju ke depan panggung untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Iya, foto bersama dulu dengan para deklarator. Bang Surya, Gus Jazil, kita foto dulu sebentar. Nanti ya jamaah sabar ya. Bang Tamsil, Bang Putih, mangga Bang. Kang Saan, Bang Fadil Hasan, Bang Eria, saya lihat nih pakar, mana yang pakar, Dewan Pakar. Baik para deklarator dan juga Timnas Bagus, Amin bisa maju ke atas panggung untuk foto bersama para deklarator dukungan keluarga besar HMI untuk paslon 1. Iya, Pak Anies dan Pak Muhaimin mungkin bisa di tengah. Lebar nggak? Kalau lebar nggak? Kalau nggak nanti saya ke depan. Jongkok ya, boleh.